Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan bahas terkait tentang daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian. Adapun daftar pustaka ini adalah sebuah daftar yang berisi dari buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau tulisan, sebagian dari karangan tulisan yang tengah digarap. Jadi daftar pustaka ini adalah sebagai referensi dari beberapa artikel supaya kita punya landasan ilmiah kenapa kita mengambil data seperti itu, kita mengambil kalimat itu, kita mengambil ide seperti itu, dan sebagainya. Jadi pendekatannya adalah ilmiah tadi. Lalu untuk fungsi daftar pustaka pertama adalah memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah harian secara keseluruhan. Jadi menjelaskan deskripsi, pengertian atau informasi tentang pustaka-pustaka yang kita rujuk tadi, misalnya dari buku, dari majalah, dari jurnal, dari koran online, berita online, dan sebagainya. Lalu yang keduanya adalah sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Jadi ada pelengkap dari sebuah catatan dari kaki atau footer. Jadi kalau kita misalnya mensitasi, ini sumbernya di mana, diperoleh di mana, ini ada catatan kakinya. Jadi ada, dan tadi seperti saya bilang ada landasan ilmiahnya. Kenapa kita harus mengutip kalimat itu, kita harus mengungkapkan kalimat itu, atau kita harus menginformasikan hal itu dan sebagainya. Selanjutnya adalah memberikan informasi tentang susunan sumber yang telah digunakan dalam penelitian. Jadi susunan sumbernya yang kita gunakan ini tulisannya seperti apa karangannya. Apakah karangan yang sifatnya deskriptif, informatif, edukatif, atau misalnya eksperimental dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah unsur-unsur dari daftar pustaka. Pertama adalah ada nama pengarang, nama penulis, judul bukunya, judul jurnalnya gitu ya. Kalau dari jurnal, kalau dari koran judul judul dari beritanya, data publikasi, penerbitnya siapa, tempat penerbit, tahun dan terbit. Kalau dari jurnal, penerbitnya di kampus mana misalnya, dilaksanakan di mana, tahun dan tahun berapa dan sebagainya. Judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, tahun dan sebagainya. Ini ada beberapa teknik untuk penulisan daftar pustaka. Banyak sekali, ada standarnya ada stylenya, ada style yang IEEE, ada yang ada yang ISO dan sebagainya. Banyak sekali standar untuk yang penulisan daftar pustaka. Tapi secara umumnya ada susunannya. Pertama adalah disusun secara alfabetis atau A sampai Z, atau angka 1 berurutan ascending. Supaya mudah pada saat pencarian gitu. Menuju kemana, halaman sekian, nomor berapa kita langsung. Jarak antar baris dengan baris dengan spasi rapat, sedangkan jarak dari sumber 1,5 spasi. Ukuran tulisan itu nama penulis, titik, tahun, sebagainya. Nah ini contoh untuk yang kalau saya lihat ini contohnya adalah stylenya apa ya. Ada penulis, tahun, ada penerbitnya, ada judulnya, ada morfologi ada judulnya, ada tahun di tempatnya, dan nama penerbitnya. Bila buku merupakan edisi terjemahan, setelah judul disebutnya edisi terjemahan dan sebagainya. Bila buku berupa sebuah artikel dalam kumpulan karangan yang shooting auditor, maka artinya dapat diapit tanda petik 2, sedang judul baru dicetak garis miring. Misalnya contohnya Hasan Alwi 1197, peran media massa dan bla bla bla. Nah berarti ada dalam ragam bahasa jurnalistiknya dan pengajaran bahasa Indonesia, selang cita alma mater dan sebagainya. Ini template ini biasanya saya pribadi menggunakan Mendeley untuk mempermudah pada saat penulisan atau penulisan style daftar pustaka Memang di Microsoft Word juga tersedia citasi style citasi tadi. Tapi biasanya sih untuk mempermudah menggunakan alat bantu khusus dari Mendeley tadi salah satunya, supaya mudah penulisan dalam daftar pustaka. Selamat menulis daftar pustaka dengan baik dan benar
Mudah-mudahan dapat membantu pada saat proses penulisan karya ilmiah. Jangan berhenti belajar, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.